prinsip yang paling utama yang selalu yang saya ingat dari arahan Pak Presiden itu adalah agar kami dan semua pejabat yang ada dapat berpihak kepada rakyat. Ini yang paling penting. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu selalu harus membela kepentingan rakyat. Jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu hak asasi manusia harus ditegakkan dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden. Tentunya masih banyak hal-hal lain. Nah, oleh karena itu tugas kami sebagai Wamenko adalah bersama dengan Pak Menko tentunya akan mengkoordinir semua penegakan hukum ini, baik di bidang hukum, baik di bidang imigrasi maupun di bidang kemasyarakatan dan juga di bidang HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dalam sebuah sambutan ya Pak Utu kemarin ya waktu pelantikan, itu sepertinya ada sinyal-sinyal tuh ya untuk Polda yang menangani kasus 78 orang yang kemarin ya. Jadi mudah-mudahan sih kasus ini cepat ditindaklanjuti ya. Ada juga nih ya reaksi kemarin bahwa ada kasus yang divonis bebas ternyata setelah ditindaklanjuti kembali masuk penjara ya. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi di 78 orang ini. Jadi menarik untuk disaksikan teman-teman. Sebelumnya juga udah ada cuplikan ya penyampaian itu. Itu sepertinya sinyal ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Ya, Assalamualaikum. Ya, setelah kita tadi sudah melakukan pelantikan, ya, jadi mulai hari ini sahlah kita menjabat dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita. Nah, mengenai pengarahan resminya sih belum semuanya detail, tapi ketika kita diminta kesediaan kita untuk menjadi Wamenko, di sana Bapak Presiden sudah memberikan arahan-arahan kepada kami. Terutama ini kan jabatan Wamenko ini kan baru. Selama ini yang ada Menko, ya ada Menko dan Wamenko nggak pernah ada. Baru kali ini ada Wamenko. Nah, oleh karena itu beliau Pak Presiden mengatakan bahwa agar kiranya kami dapat mengkoordinir semua masalah-masalah hukum yang ada, apalagi sekarang ini khususnya adalah mengenai hukum HAM, imigrasi dan juga pemasyarakatan. Jadi udah lebih detail dari sana aja. Nah, prinsip yang paling utama yang selalu yang saya ingat dari arahan Pak Presiden itu adalah agar kami dan semua pejabat yang ada dapat berpihak kepada rakyat. Ini yang paling penting. Berpihak kepada rakyat. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu selalu harus membela kepentingan rakyat. Jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu hak asasi manusia harus ditegakkan dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden. Tentunya masih banyak hal-hal lain. Nah, oleh karena itu tugas kami sebagai Wamenko adalah bersama dengan Pak Menko tentunya akan mengkoordinir semua penegakan hukum ini, baik di bidang hukum, baik di bidang imigrasi maupun di bidang kemasyarakatan dan juga di bidang HAM. Itu yang bisa sampaikan. Dan mengenai soal teknis mengenai pelanggaran HAM itu masih belum sempat kita bicarakan. Dan mengenai soal tumpang tindih, saya kira inilah hari ini habis dari sini saya akan ke kantor hukum dan HAM karena di sana kita akan bertemu dengan Pak Menko, demikian juga Pak Menteri yang lain yang di naungan daripada Kemenko ini, yaitu Menteri Hukum, Menteri HAM dan Menteri Imigrasi. Ya. Nah, soal bagaimana cara bekerjanya tentunya saya juga harus melihat aturannya dan tentunya melihat juga arahan dari Pak Menko juga. Betul. Dan itulah nanti akan kita bicarakan bersama dengan Pak Menko dan jajaran kementerian yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama karena selama ini saya sebagai dengan Pak Menko yang sekarang Pak Yusril sudah sering bekerja sama ya di Mahkamah Konstitusi, kami satu tim, jadi sudah satu hati. Mudah-mudahan dengan pergaulan selama ini bisa menjalankan tugas ini yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya.
Makasih ya. Makasih. Nah, jadi itu ya concern kegiatan Pak Oto adalah di bidang salah satu kemasyarakatan, HAM juga gitu ya. Karena dalam penyampaian yang sebelum-sebelumnya bahwa apalagi menangani kasus ini begitu. Pernah statement Pak Oto menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi di Cirebon itu adalah pelanggaran HAM ya. Dan itu sudah terbukti juga dengan kemarin dilakukanlah penyelidikan dan di situ ditemukan pelanggaran HAM juga gitu. Kekerasan juga terjadi di situ gitu. Ya, mungkin ini akan menjadi concern juga nanti ya ketika memang sudah resmi dilantik, udah dilantik juga dan salah satu yang masuk dalam list mungkin ya akan diselesaikan gitu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Cirebon. Jadi menarik juga kita saksikan penyampaian Pak Oto sebelumnya sebetulnya ya tentang pelanggaran yang terjadi dan ini juga ada pesan untuk para advokat ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Quote terakhir itu hanya satu ya. Jangan biarkan advokat itu takut menegakkan hukum. Ya. Dan saya suruhkan juga kepada advokat juga kita tidak boleh juga takut dalam menegakkan hukum. Asal dengan itikat baik. Sekali saya katakan, kalau sudah advokat itu takut menegakkan hukum, maka itu negara itu bukan negara hukum lagi. Oleh karena itu, semua pihak di negeri ini juga janganlah menakut-nakuti advokat juga. Karena bagaimanapun advokat bisa takut juga kan begitu, ya kan? Tapi kalau advokatnya takut, negeri ini tidak akan baik gitu, ya kan? Jadi nggak perlu artinya kita berdemo-demo seperti yang dulu kan. Advokat saya pernah menggalang demo sampai 10.000 orang dari seluruh Indonesia datang ke DPR dan sebagainya untuk memperjuangkan tentang bagaimana adanya upaya-upaya merubah undang-undang advokat dengan masuk untuk bisa mengoptasi advokat umpamanya gitu. Nah itu juga ya biar ada sinergi lah ya antara advokat dengan masyarakat begitu. Jangan saling menakut-nakuti gitu. Tapi benar juga sih apa yang disampaikan Pak Oto gitu kan. Kalau advokat takut ya maka negara ini bukan negara hukum begitu. Tapi advokatnya advokat baik juga begitu kan. Jangan advokat yang kasus yang kemarin yang berkembang bahwa jadi maklar kasus gitu kan. Sehingga ini akan mencederai juga masyarakat, mencederai juga hukum gitu yang terjadi di negara kita ini begitu. Menarik sebentar kalau penyampaian Pak Oto ya. Nah kan nggak baik seperti itu. Tapi itu cara-cara yang tidak ada jalan lain kalau salurannya tersumbat kan. Iya. Gitu. Nah, jadi karena itu saya berharap sekali bahwa advokat khususnya Pradi bisa bekerja sama dengan Polri dengan cara yang sebaik-baiknya agar penegakan hukum itu bisa terlaksana dengan baik. Betul. Ya, tidak perlu ada yang merasa hebat, tidak perlu merasa ada yang lebih kuat, tidak perlu jangan ada yang dipermalukan, tapi tujuannya sama-sama mari kita menegakkan hukum demi kepentingan pencari keadilan. Iya, betul demi pencari keadilan ya. Dan terkait dengan HAM ini juga sebetulnya dalam penyampaian dulu yang dilakukan oleh Pak Oto terkait dengan kasus dulu yang ditangani yaitu 78 orang ini. Salah satu yang menarik juga ketika memang dibahas ini korban ini memang sangat disayangkan begitu ya bahwa tidak ada penegakan hukum yang terjadi dulu sehingga mengorbankan 78 orang ini. Sehingga menurut beliau juga ini salah satu pelanggaran HAM juga yang terjadi begitu. Apalagi sekarang Pak Oto juga di bidang itu begitu ya. Jadi menarik sebentar kita dengar penyampaiannya Pak Oto dulu. Ini dia videonya. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu apa yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang yang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, betul. Bagaimana perasaan Anda? Betul. Saya tidak menuduh, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja? Nah itu situlah tekad kami sekarang. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut,
supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani ada polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak datang sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan itu lagi, penyidikan ini. Itu permintaan kami. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Deddy. Kang Deddy kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga, saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai adukkan air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini. Itu ya kalau orang baik ya, kalau orang yang punya hati lembut begitu kayak Kang Deddy. Walaupun memang sekarang ini kan dilema politik yang terjadi ini kan sudah masuk ke ranah-ranah yang sensitif begitu ya. Dipertanyakanlah agamanya Kang Deddy itu apa gitu, dibilang syirik apa segala macam begitu ya. Tapi intinya bahwa orang yang menyelamatkan, bukankah kalau kita menyelamatkan satu orang itu artinya menyelamatkan seluruh umat manusia begitu, seluruh banyak orang gitu ya. Karena apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang, terlepas dari itu adalah cara beliau untuk kampanye apa segala macam gitu sebetulnya, ini yang dimanfaatkan sekarang untuk diserang begitu ya. Tapi intinya apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang ini adalah hal yang menurut saya ini hal yang luar biasa begitu ya. Ketika memang 7/8 tidak main-main, 7/8 orang gitu diselamatkan, apalagi itu sudah menyelamatkan dari pelanggaran HAM berat begitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, walaupun memang dari seberang sana menyampaikan bahwa, dan itu tidak dilihat apa yang sudah dilakukan begitu ya. Bukankah dalam politik ini kita melihat sosok itu dari apa yang sudah dia lakukan, bukan apa yang akan dia lakukan begitu ya. Silakan dilihat juga video-video Kang Deddy di sana, apa yang sudah beliau lakukan selama ini. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang kita jadikan sebagai perenungan bahwa apakah ini orang yang layak apa tidak untuk memimpin Jawa Barat begitu ya. Dan di sana itu kan dengan janji-janji yang akan dia lakukan, belum tentu juga dia akan lakukan gitu. Tapi apa yang sudah Kang Deddy lakukan selama ini merupakan hal yang luar biasa gitu. Ya, tapi mungkin ini salah satu cara untuk menjegal ya Kang Deddy di situ. Tapi kita doakan bersama sebentar ya. Ini juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Oto tadi. Kang Deddy menangis begitu ya. Menangis waktu berdua begitu ya, menyikapi kasus ini. Tapi mudah-mudahan sih seperti apa yang disampaikan Pak Oto ya, mudah-mudahan nauzubillah tidak terjadi pada keluarga, tidak terjadi pada keturunan, tidak terjadi pada keluarga kita lah dalam kasus ini. Dan kenapa saya terus bersuara sebentar ya, untuk bagaimana mengawal kasus ini biar tidak ada lagi ini terjadi di masa depan gitu kan. Karena 78 orang anak bangsa yang tidak bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan, ini sesuatu pelanggaran HAM yang berat gitu ya. Dan ini juga sempat disampaikan sebentar ya, dalam menangani kasus ini Pak Oto juga sempat pertanyakan kemarin adalah CCTV begitu. Jadi dengan sekarang apa yang diamanatkan ke Pak Oto, kayaknya CCTV akan dibuka begitu kan. Menarik untuk disaksikan sebentar, ini salah satu perjuangan Pak Oto juga untuk menegakkan dan untuk menemukan keadilan di kasus Vina. Ini dia videonya.
Saya kira polisi harus mulai jujur membuka, terutama mengenai barang bukti. HP-nya Vina itu di mana sekarang? Ya, di mana itu HP-nya itu? Dan posisi dengan HP-nya itu kalau dapat, itu kan bisa akan membantu. Ya, jadi sampai sekarang polisi sekarang nggak bisa menunjukkan di mana HP-nya itu. Jadi sebaiknya menurut saya polisi mulai menyidik lagi ke belakang nih, HP yang tidak ada, ya kan? Kemudian juga CCTV yang belum dibuka. Nah ini kemana semua? Saya yakin dan percaya itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Saya melihat di dalam berkas-berkas itu, saya indikasikan itu ada loh. Nah pertanyaan sekarang, mau nggak polisi membongkar itu dan mengekspos kepada publik barang itu di mana, supaya polisi ini jangan dicecar terus sama para masyarakat Indonesia. Jujurlah, di mana itu HP, tunjukkan apa isinya, jangan ditutupi. Kalau ditutup terus, saya melihat ini masyarakat tidak akan puas gitu loh. Jadi saya kira polisi sudah waktunya coba lihat di mana itu. Nah kemudian juga waktu itu di otopsi ulang ketika dia ketika di mayatnya digali kemudian didasimasi, kemudian itu kan pasti ada foto-foto yang berwarna kan, ya kan pasti difoto, di video dan sebagainya. Coba buka ke publik dong. Nah, dari terang benderang kita bisa lihat sebenarnya. Kalau ini kan sekarang hitam putih. Coba itu kan terlihat itu pasti kan. Videonya itu kayak apa, retaknya dan sebagainya kelihatan itu semuanya. Baik. Nah, kalau itu sudah dapat akan bisa menjadi terang perkara ini. Pak Rianto menanggapi Bang Oto tadi, kalau dari Polri artinya apa asistensi yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar proses ini kedepannya berjalan secara transparan? Kalau saya sih tidak pada kesalahan Polri mutlak ya. Polisi dulu pada tahun 2016 itu sudah melakukan penyidikan yang maksimal, walaupun scientific crime investigation-nya nggak diterapkan, tetapi itu kan sudah diterima oleh hakim bahwa itu menjadi bukti yang kuat bahwa sehingga bisa memandangkan 8 orang itu. Nah sekarang apabila nanti PK ini kemudian menganulir bahwa itu pengadilan itu nggak benar, nah barulah polisi bisa dipaksa sekarang bahwa dulu bukti yang disampaikan cuma gitu itu ternyata kurang lengkap. Berarti dia akan mencari lagi bukti-bukti yang dulu cuma disampaikan bukti tapi tidak dianalisis, kemudian mungkin perlu dianalisis lagi. Jadi kuncinya bukan pada polisi yang sekarang terbuka, dulu tertutup, bukan masalahnya. Dulu bukti-bukti yang diajukan oleh polisi dulu itu yang diterima harus dikoreksi lagi bahwa bukti itu ternyata kurang jelas ya, sehingga dia dibantah, maka polisi harus sidik ulang dengan lebih cermat lagi, dengan semua apa-apa bukti yang ada dimasukkan dengan dalam penyidikan yang baru ini. Penyidikan yang cermat. Baik, penyidikan yang cermat tadi catatannya. Terima kasih. Nah begitu ya, itu bentuk salah satu perjuangan juga yang dilakukan oleh Pak Oto ya, karena video-video juga yang sudah kita tonton bersama semeton ya dalam kasus ini semua menarik ya. Ini sebuah peradilan yang menurut saya ini yang luar biasa menarik begitu ya, dimana seperti sudah saya sampaikan juga, dimana ketika wartawan yang baik, hakim-hakim yang baik, pengacara yang baik, para youtuber yang baik juga gitu bersatu, pada wartawan, stasiun TV yang baik juga bersatu untuk berjuang bagaimana memunculkan keadilan itu di kasus ini begitu. Ini sesuatu sejarah mungkin ya, sejarah yang luar biasa. Yang mungkin nanti ini juga sebagai rekam jejak yang baik ya gitu. Kita pernah berjuang untuk bagaimana menegakkan keadilan itu. Terlebih lebih Kang Deddy di situ, ada Pak Oto juga di situ gitu bersama timnya begitu ya. Nah, akan menjadi cerita yang menarik gitu ya. Di akhir video juga sebentar ya, saya pesan untuk jangan cepat termakan hoax ya. Tetap jaga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.